Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat-sehat ke semua bisa hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati Ibu Kabid Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah setelah hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah, adik-adik operator, teman-teman bendahara. Sengaja kami kumpul malam ini sedikit mendadak Bapak Ibu karena setelah penelusuran yang lalu, seluruh yang berita acara dan eh, hasil verifikasi dari Bapak Ibu kami sudah store semua ke BPK dan kami diskusi pada saat hari Jumat sore itu ternyata beliau meminta aset tetap sehingga kami akan lakukan cara yang sama seperti yang lalu. Cuma dari tingkat kesulitannya Bapak dan Ibu, ini tingkat kesulitannya lebih mudah dibanding yang lalu. Ini sedikit lebih mudah karena jumlah barang yang mau ditelusuri eh, tidak sama banyaknya dengan yang lalu. Tidak sama banyaknya dengan lalu. Yang lalu itu kan sampai ribuan baris. Ini ada beberapa sekolah hanya 10 baris, ada yang 5 baris, bahkan ada yang tidak ada barangnya. Nanti tergantung dari file yang dikirim. Bapak Ibu, file aset tetap itu kami sudah share di grup. Nanti silahkan di masing-masing di copy, diambil datanya. Saya ingin dulu jelaskan sekilas dulu yang kita mau lakukan. Yang kita mau lakukan teman-teman sekalian, langsung saya ke sini. Yang lalu kita lakukan Bapak Ibu, itu yang di KIP E. KIP E ini adalah aset lainnya, itu terdiri dari aset tetap, ekstrakom, dan aset rusak berat. Seluruhnya daftar itu menyatu di situ. Oleh BPK meminta yang ini saja, aset tetap saja, diabaikan dulu nih yang dua. Nah, yang aset tetap ini mau ditelusuri hilang, rusak dan yang baik. Sama cara kerja kita yang lalu, tetapi yang aset tetap saja. Nah, sebetulnya data yang Bapak dan Ibu kumpul ke kami, bisa juga, cuma karena waktunya mendesak Pak, kami tidak bisa meneliti satu persatu untuk setiap sekolah. Jadi ini Bapak dan Ibu tidak akan memeriksa lagi jumlah buku yang ada di sekolah. Tinggal mencocokkan berita acara yang lalu, barang-barang mana yang ada di daftar yang baru. Jadi kita tidak seperti yang lalu Pak, lo ke direke boy di sekolah dena. Kita tinggal ambil itu berita acara yang lalu, baru cocokkan dengan daftar yang sekarang. Tinggal mengisi apa namanya, mengisi format yang kami kirim. Jadi formatnya itu bentuknya begini ya, sedikit akan berbeda bentuknya. Di sini ada kolom unit, ada kolom keterangan hilang, keterangan rusak, dan keterangan baik. Ini diisi dengan angka. Nah, kalau misalnya unitnya lebih dari satu, maka ditulis di sini dua misalnya tulis dua. Kalau misalnya unitnya tiga tulis tiga. Tapi kalau hanya satu satu saja Pak, tulis satu 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 dan seterusnya. Kemudian jangan sampai ada baris yang kosong informasinya Pak. Misalnya barisnya nol semua. Jadi mohon jumlah angka di keterangan hilang, keterangan rusak, dan keterangan baik sama dengan jumlah unit. Jadi misalnya kalau unitnya 10, yang hilang 2, yang rusak 2, tentu yang baik 6, dan seterusnya Pak. Sesudah itu, teman-teman sekalian mohon dihitung nilainya. Berapa nilainya yang hilang, berapa nilai yang rusak, berapa nilai yang baik. Sama dengan perlakuan yang lalu, saya kira ada operator sudah mahir menghitungnya. Kemudian dituangkan dalam berita acara yang baru Pak. Berita acara yang baru, formatnya kami sudah kirim di grup, tinggal diisi. Jadi mekanisme kerja kita adalah lengkapi tabel Excel yang dikirim melalui grup Telegram. Itu dulu. Kemudian hitung nilai yang hilang, rusak, baik, dan buat rekap untuk dituangkan dalam berita acara. Kirim balik file Excel tanpa merubah struktur. Jadi ini yang lalu Pak, yang lalu banyak teman-teman mengirim, nah hapus kolomnya sebagian. Khusus filenya Pak, jangan dirubah.
Jangan merubah baris, jangan merubah kolom. Cukup diisi kolomnya saja itu, kolom yang diisi. Jangan rubah-rubah karena menyulitkan kami melakukan rekapan. Nah, kecuali kalau untuk kepentingan berita acara, sebagian kolom dihapus untuk keperluan di print. Untuk keperluan print, ada itu format yang saya kirim, mau buat pakai sebagian kolomnya karena mungkin kertas tidak muat. Dikirim melalui Google Form. Ini paling lambat Pak, 17 April hari Senin jam 20. Karena hari Selasa paling lambat kami sudah serahkan rekapannya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira besok juga kami sudah mulai menunggu Pak, karena banyak sekolah yang jumlah barangnya tidak banyak Pak. Saya kira kalau misalnya 2 baris, 3 baris, bahkan malam ini sudah bisa diisi. Karena di berita acara yang lalu saya dikasih cocok, oh ini yang lalu, yang lalu ini ini yang muncul sekarang. Hanya saja mungkin ada yang tidak muncul di yang lalu muncul sekarang, utamanya barang-barang untuk pengadaan 2021 dan 2022 baru muncul sekarang di format kita ini. Itu yang saya kira Pak, teman-teman yang kita mau lakukan, mohon bantuan tak semua karena istilahnya ini Pak, kalau di tengah di jam-jam kita sudah hampir sebetulnya diterima rekapan kita, tetapi diminta lagi diminta lagi khusus yang aset tetapnya saja. Ini yang diminta aset tetapnya saja, mau diidentifikasi hilang, rusak, dan baik. Dan saya kira rusak, hilang, dan baik ini ada semua milik kita, Pak. Semua sudah ada. Jadi nanti mohon dituangkan dalam berita acara contohnya saya perlihatkan dulu contoh berita acara persis sama dengan lalu Pak berita acaranya. Ya, ini filenya kami sudah kirim. Jadi berita acara nanti teman-teman sama persis di grup itu sudah terkirim berita acara. Mohon diisi. Seperti ini. Jadi berapa? Ini khusus aset tetap ya, bukan aset tetap lainnya, ini aset tetap saja. Jadi jumlahnya itu Pak lebih sedikit dibanding yang lalu. Bahkan ada sekolah yang tidak punya aset tetap. Kalau tidak punya aset tetap tidak usah mengirim Pak file kemarin ke kami. Yang ada saja kita kirim filenya, mohon diisi dilengkapi, kemudian dikirim ke kami. Eh, saya kira saya mohon sekali bantuan tak semua adik-adik operator. Mohon bisa kita selesaikanlah besok, paling lambatlah hari Senin. Besok, jadi besok itu kami akan mulai merekap, tim kami akan mulai merekap karena BPK menginginkan ada daftar berapa sih sebenarnya aset tetap kita yang tidak ditemukan lagi. Berapa aset tetap kita yang sudah kondisi rusak berat dan berapa yang kondisinya masih baik. Dan silakan telusuri Pak sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau revisi, silakan direvisi jumlah itu. Tetapi sebetulnya daftar barang yang ada sekarang ini di file Excel yang kita kirim itu sudah ada di daftar kita yang lalu. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi pergi menghitung buku. Tinggal melihat berita cerita, dicocokkan, kemudian diisi jumlah angka-angka yang ada di kolom itu, jumlah angkanya di kolom itu kita isi, kemudian bisa kita kirim kembali ke Google Form. Saya sudah edarkan Google Form. Teman-teman sekalian yang hadir mohon jangan lupa mengisi daftar hadir. Daftar hadir ada kami siapkan. Ada kami siapkan daftar hadir, mohon kita isi karena kami akan mengidentifikasi sekolah mana yang tidak hadir dan kita akan hubungi mereka yang tidak hadir, karena jangan sampai tidak hadir dia tidak tahu kalau ada uh, ada data yang mendesak mau di store. Jadi mohon kalau hadir Pak, mohon mengisi daftar hadir yang kami sudah share tadi di kolom chat. Bisa di kolom chat silakan diklik baru diisi daftar hadirnya. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya tidak perlu jelaskan detail Pak karena video saya sudah kirim videonya penjelasan kami
terkait dengan aset tetap ini. Cara kerja kita sama yang lalu, hanya barangnya lebih sedikit. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kabit, kalau misalnya Ibu Kabit ada yang ingin ditambahkan. Beliau menelpon dulu. Tapi Ibu Kabit kalau ada yang mau Wah, Ibu, Assalamualaikum Pak Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, karena ini sudah tengah malam. Izin Pak Sekretaris. Siap. Ini sudah sangat-sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Kami hanya ingin sedikit menambahkan terkait dengan permintaan BPK, yang mana yang diminta sebenarnya betul apa yang dikatakan Pak Sekretaris terkait dengan aset tetap. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa lagi mesti ditelusuri? Padahal sebenarnya yang penelusuran yang pertama itu sebenarnya nanti ke depannya itu akan dijadikan dasar untuk melakukan penghapusan, khususnya untuk yang ekstrakom dengan yang sudah berada di aset lainnya. Karena yang di sekarang yang fokus adalah aset tetap. Aset tetap ini nantinya setelah ada data-data dari sekolah, ini akan direklas ke aset lainnya. Reklas dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Nanti di aset lainnya baru dilakukan penghapusan. Jadi mohon nanti di file yang kita kirim ulang, jangan sekali-kali ditutup itu registrasi, nomor registrasi barang. Karena itulah dasar kami nanti akan melakukan reklas. Jadi kita berdasar di register, karena mungkin ada saja register yang berulang, atau kalau itu yang hilang agak susah untuk melakukan reklas. Jadi terkait dengan waktunya, mungkin sudah disepakati tadi oleh Pak Sekretaris, tanggal 17 itu sudah harus di Dinas Pendidikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insya Allah bisa memperbaiki aset-aset, khususnya buku-buku yang ada di sekolah-sekolah, karena memang belum pernah dilakukan penghapusan dari sejak adanya neraca sampai tahun 2022. Jadi saya kira dari kami Pak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabit. Teman-teman sekalian, saya ulangi sekali lagi supaya kita jelas. Jadi yang kita mau lakukan adalah memverifikasi atau menelusuri khusus aset tetap. Sebetulnya aset tetap ini Pak sudah ada di daftar yang lalu yang kami sudah kirim. Hanya kami keterbatasan waktu, tidak bisa kami pilih-pilih. Sehingga lebih baik saya lempar kembali aset tetap, kemudian ditelusuri seperti cara kita yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 file yang kami minta dikirim ke kami. Yang pertama adalah file Excel-nya. File Excel itu yang seperti ini. Saya ke dulu. File Excel ini contoh. Nah ini, seperti ini contoh file Excel-nya. Jadi mohon ini file jangan dihapus kolomnya kalau yang mau dikirim ke kami. Kalau yang mau dikirim ke kami ini file jangan dihapus kolomnya, jangan menambah baris. Jadi dibuat seperti ini saja, tinggal diisi paling ujung ini. Jumlah unitnya, keterangan hilangnya berapa. Kalau misalnya contoh saja ya, contoh misalnya di sini unitnya 10 kalau memang 10, kalau misalnya hilang 5, kemudian rusak 2, berarti yang baik 3. Begitu. Ini yang diisi. Nah, sudah itu teman-teman sekalian, kalau memang tidak tahu berapa jumlahnya, diisi saja 1. Ya, 1 ini kondisinya apa dia hilang. Kalau hilang berarti ngisinya seperti ini.
berarti jumlah unitnya satu, yang hilang satu. Kalau misalnya di sini satu, kondisinya baik, di sini pilih satu. Mohon kalau bisa jangan dikosongkan, diisi seperti ini 001 itu. Nah, ini file dikirim seperti ini tidak berubah. Tinggal ini saya diisi. Nah, kecuali kalau mungkin untuk lampiran berita acara, karena mungkin mau dicetak, karena berita acara mau ditandatangani, mau dicetak, buang maki kolomnya, copy kembali ini file ke tempat lain, buang maki kolomnya seperti ini. Seperti ini. Kalau untuk saya kira kirim contohnya, untuk berita acara, jangki hilangkan ini ID Pemda dan nomor register. Jangki ulangnya itu, jadi yang lain bisa seperti inilah bentuknya. Itu makin nilainya di sini. Nilainya secara rumusnya seperti yang lalu. Hitung nilainya, sudah itu jumlah ke bawah, berapa yang hilang, rusak, baik, tuangkan dalam berita acara ini. Selesai. Prima ke ini dikirim jadikan PDF, kirim ke kami dengan berita acara tadi, yang halaman depan itu berita acara itu. Itu yang kita mau lakukan. Saya kira cukup jelas yang kita mau lakukan. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kami mohon bantuan tak semua, supaya yang kita sudah lakukan ini Pak, yang lalu kita sudah dinilai bagus karena kita sudah berhasil mengumpulkan data dalam waktu kurang dari seminggu. Kita bisa kumpulkan lebih 800 sekolah kurang dari seminggu. Dan ini kami diberi waktu 3 hari sejak hari Jumat. Jadi mohon barangkali ya mulai besok sudah bisa kami menunggu dari Google Form kiriman data dari Bapak dan Ibu sekalian. Tidak apa-apa kita bekerja hari Minggu. Karena ini kebaikan Bone Pak. Keberhasilan kita memperoleh data ini dengan tepat, ini akan berdampak pada penentuan akhir opini BPK. Nah, opini BPK itu berdampak pada kepentingan Bone secara luas. Jadi teman-teman sekalian, kita bekerja membantu kami. Karena kalau satu saja sekolah tidak masuk Pak, ini akan mempengaruhi nanti jumlahnya. Yang lalu Pak, masih sempat ada 6 sekolah belum store yang penelusuran yang lalu. Ini mohon supaya tidak terulang Pak. Bapak dan Ibu, mohon teman-teman pengawas, mohon dibantu kami untuk mengecek sekolah binaannya apakah dipastikan sudah mengirim atau tidak. Tapi teman-teman kepala bidang yang hadir di sini, kepala seksi, mohon membantu kami karena list yang masuk datanya akan kami publish setiap waktu, sehingga bisa terpantau sekolah mana saja yang belum masuk. Jadi itu saya kira bisa dikirim ke nanti kami posting, kami sudah posting linknya di grup. Silahkan teman-teman sekalian diselesaikan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kalau misalnya Pak Kadis Tabe Puang, kalau ada yang mau ada arahan, cek dulu Pak beliau hadir. Belum hadir tadi dia sudah sampaikan ke kami mau hadir tapi sampai sekarang belum hadir. Jadi teman-teman sekalian, saya kira intinya kita sudah tahu yang kita mau lakukan. Saya tunggu hasilnya mulai besok. Jadi mohon bantuan tak. Saya kira ini bahkan malam ini ada yang sudah bisa selesai. File tadi sudah kirim sejak kemarin. Sejak kemarin file kita sudah di grup. Terakhir tadi saya lihat sampai kecamatan Maret dengan liburan yang terakhir diupload. Yang lain sudah terupload semua. Dimohon diselesaikan secepatnya karena kalau melewati hari Senin Pak, pada-padamu nolok ke si Pak Lesu ini BPK. Jadi selebihnya saya stok terus terang. Teman-teman sekalian, kau salah tapi kasih napa kita tuira kak, pada-padamu nolok. Kecuali kalau BPK nalaki waktu restan lagi. Tapi kemarin penyampaiannya kalau bisa sebelum Selasa, rekap itu sudah masuk. Jadi saya kira dengan kerjasama kita semua, ini bisa selesai cepat. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu Kabid. Ini sudah mengantuk dari tadi. Beliau ini seharian di kantor menunggu BPK. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ada yang mau
disampaikan, silakan. Di ruang kita sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tapi Puan mungkin bisa masuk menyampaikan arahan-arahan. Kami tadi sudah sampaikan bahwa kami sudah jelaskan tadi mekanisme kerja, dan teman-teman saya kira tidak terlalu asing karena cara kerjanya persis sama dengan yang lalu, Pak. Saya sudah sampaikan. Dan ada kemudahan ini karena yang ditelusuri akses tetap saja, yang jumlah barangnya tidak terlalu banyak. Bahkan ada sekolah ada 2 baris saja, 2 jenis barang, ada yang 10 baris, tidak ada yang sampai ribuan jumlah barisnya. Kalau yang lalu kita itu ada sampai 5 ribuan. Ini tidak ada sampai ribuan, paling tinggi saya lihat 200-an baris. Jadi saya berharap teman-teman secara teknis ini tidak terlalu sulit. Mohon dikirim ke kami. Mulai besok teman-teman akan standby di kantor untuk menunggu kiriman data dari teman-teman operator di kecamatan. Tapi adik-adik OPK, mohon bantuan tak untuk mengkoordinir ke semua OPS agar ini bisa terkirim secepatnya. Paling lambat sekali hari Senin malam, paling lambat sekali. Jadi mohon ini disampaikan. Nanti mulai besok kami akan melakukan rekapan dan kami akan publish setiap saat jumlah sekolah yang sudah masuk untuk real time. Saya kira itu pengantar Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Kami mohon arahan petunjuk dari Pak Kadis. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Yang kami hormati Pak Sekdis, rekan-rekan narasumber dari bidang aset, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta pertemuan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini kita semua masih diberikan kesempatan dapat bersilaturahmi walaupun secara virtual, dan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan yang kita laksanakan sebelumnya, masih dalam kerangka pemeriksaan atau audit oleh tim BPK. Nah, agenda kita pada malam hari ini, saya kira tadi sudah Pak Sekis sudah banyak mengantar. Jadi agenda kita malam hari ini masih berfokus pada penertiban pencatatan aset sekolah, terutama kita berfokus pada pencatatan aset tetap sekolah. Jadi kalau pertemuan sebelumnya itu kita fokus pada penertiban aset lainnya, maka pada malam hari ini kita akan berfokus pada penertiban pencatatan aset sekolah. Nah, pencatatan aset tetap sekolah ini saya kira masih banyak sekali menyisakan persoalan-persoalan yang perlu kita tuntaskan secara bersama-sama. Nah, seperti misalnya dalam catatan aset tetap sekolah itu yang menampung seluruh belanja modal yang pernah dibelanjakan di sekolah. Namun faktanya dalam catatan aset tetap sekolah ini masih banyak persoalan yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Misalnya pertama boleh jadi sudah ada beberapa aset tetap yang tidak lagi ditemukan wujudnya, tetapi masih tercatat di dalam catatan aset tetap. Ini saya kira menjadi tugas pertama Bapak Ibu sekalian, ya, memilah yang mana aset-aset yang sudah tidak ada lagi wujudnya tetapi masih tercatat dalam catatan aset tetap. Ini tugas pertama Bapak Ibu sekalian. Asal jangan aset yang baru, yang pengadaannya baru tahun 2020 yang lalu tiba-tiba dicatat hilang. Ya. Yang kedua, persoalan yang kedua boleh jadi masih banyak aset tetap yang wujud barangnya itu masih ada, tetapi tidak produktif lagi karena kondisinya rusak berat. Tidak bisa lagi dimanfaatkan karena kondisi aset itu sudah rusak berat. Nah, ini tugas kedua Bapak Ibu sekalian, memilah aset-aset yang kondisinya rusak berat dan tidak produktif lagi. Kemudian persoalan ketiga masih terkait dengan aset tetap ini, boleh jadi ada belanja modal yang seharusnya tidak perlu diakui sebagai aset, tetapi tetap tercatat sebagai aset tetap. Nah, istilahnya barangkali itu aset-aset ekstrakom,
Ya, jadi aset ekstrakom ini adalah belanja modal yang nilainya di bawah ambang batas kapitalisasi aset. Jadi dalam kebijakan akuntansi kita itu dikenal namanya kebijakan kapitalisasi aset. Kebijakan ini mengatur batas minimal belanja modal yang bisa diakui sebagai aset tetap. Ya, nah kalau seperti barang-barang elektronik itu, kalau saya tidak salah batas kapitalisasinya itu minimal 300.000. Ya, 300.000. Artinya belanja modal yang nilainya di bawah 300.000 itu tidak perlu lagi dicatat sebagai aset, cukup dicatat sebagai barang inventaris sekolah. Nah, seperti kalkulator itu yang harganya 150.000, 200.000, atau flashdisk yang harganya 100 sampai 150.000 itu tidak perlu lagi dicatat sebagai aset tetap. Nah, persoalan seperti ini saya kira masih sangat banyak di sekolah-sekolah, terutama pencatatan tahun 2000 ke bawah, itu yang paling banyak. Kalau 2021 sampai sekarang ini saya kira sudah mulai teratur. Ya, ini pencatatan yang seperti ini, persoalan seperti ini yang paling banyak itu ditemukan itu tahun 2000 ke bawah. Nah, tugas ketiga Bapak Ibu sekalian ini memilah aset ekstrakom ini yang ada dalam catatan inventarisasi aset tetap kita. Nah, ini beberapa persoalan-persoalan yang perlu kita tuntaskan bersama. Nah, saya kira tidak terlalu sulit lagi karena Bapak Ibu tinggal melakukan pencocokan, tinggal melakukan pemilahan, tinggal mencentang saja barangkali. Nanti teknisnya, saya kira teknisnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, baik Pak Sebis maupun teman-teman dari bidang aset. Nanti mungkin dalam forum diskusi ini kalau ada yang belum dipaham, kita akan diskusi banyak terkait ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, waktu kita menyelesaikan data ini sangat kasib. Ya, sangat kasib. Tim audit BPK akan mengakhiri tugas pemeriksaan ini dalam waktu 2-3 hari ke depan. Ya. Nah, data ini akan dibawa oleh tim BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita hanya diberikan waktu paling lambat hari Senin. Hari Senin lusa itu data-data ini sudah kami terima di Dinas Pendidikan. Karena di dinas juga data dari sekolah ini akan diolah, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke tim audit BPK. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, saya minta agar tetap konsisten dengan deadline waktu yang telah ditetapkan tadi. Paling lambat hari Senin ini, data ini sudah kami terima semua. Nah, ya, saya kira ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk menertibkan aset-aset kita, meminimalisir potensi risiko yang kemungkinan muncul di dalam pengelolaan aset-aset sekolah. Saya katakan kesempatan emas karena penertiban pencatatan aset ini kita lakukan di tengah perjalanan pemeriksaan oleh tim audit BPK. Nah, Bapak Ibu, di akhir pertemuan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan dan kerjasamanya. Ya, selama proses pemeriksaan berlangsung. Saya juga memantau perkembangan pemeriksaan oleh tim audit BPK dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ya, saya kira belum ada temuan yang sifatnya prinsip, ya, baik itu yang terkait dengan pengelolaan dana BOS maupun yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik SOA kelola. Ya, saya kira sampai sekarang belum ada temuan-temuan yang sifatnya prinsip. Ya, kita berharap sampai finalisasi audit BPK ini semuanya baik-baik saja, tidak ada temuan yang sifatnya prinsip. Nah, sekarang ini selangkah lagi kita akan menuntaskan pemeriksaan BPK dan sekali lagi kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap konsisten dengan deadline waktu yang telah ditetapkan. Saya kira demikian. Ya, mungkin. Ya. Saya kembali ke Pak Sebis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan. Teman-teman sekalian, saya ulangi bahwa file yang kami kirim itu tidak tersedia data jumlah unit. Kalau Bapak dan Ibu mau mengisi jumlah unitnya, boleh mencocokkan dengan daftar berita acara yang lalu, file yang lalu. Karena file yang di-download ini langsung dari aplikasi,
ini tidak tersedia jumlah unitnya, tetapi nama barangnya itu ada yang sama, ada yang tersedia di daftar yang dulu. Kalau misalnya tidak kesulitan menentukan jumlah unit, kita isi saja satu. Karena ini hampir seluruhnya saya lihat satuan, satu unit, satu baris. Saya amati daftar barangnya satu unit, satu. Kemudian teman-teman mohon mengisi daftar hadir yang di Google Form. Ada daftar hadir di Google Form, karena jangan mengisi di kolom chat hadir-hadir, karena nanti kami akan rekap. Kalau masuk di Google Form, kami akan rekap kehadirannya. Jadi teman-teman sekalian, saya ulangi, yang kita mau isi adalah file yang seperti ini. File ini yang utuh dari kami, tidak usah kasih judul, tidak usah kasih ini karena semua identitas sekolah sudah ada. Tinggal mengisi di kolom terakhir sini. Ya, tidak usah mengisi. Kalau untuk keperluan menghitung, ini boleh di-copy, dibuat file lagi satu. Setelah diisi semua ya, setelah diisi semua ini, bisa disederhanakan kembali filenya. Bisa membuat yang seperti ini. Yang seperti ini. Ya ini tinggal 1 sampai kolom O saja. Jadi yang esensial itu jangan dihapus, kayak nomor register, harga. Di sini unitnya diisi, jumlah unit. Di sini kita untuk menghitung nilainya. Nilai yang tidak ditemukan berapa, nilai yang rusak berapa, nilai yang baik berapa. Terus direkap ke bawah. Inilah yang dituangkan dalam berita acara. Dan ini di print menjadi lampiran berita acara. Inilah yang di print. Karena kalau yang file yang ini yang dikirim ke kami melalui Google Form mau di print, ini terlalu lebar Pak, mungkin tidak mampu, tidak muat kertas. Nah, kalau untuk keperluan berita acara silahkan modifikasi. Yang penting intinya sama dengan yang angka-angka yang di sini sama dengan jadi mohon saya ulangi lagi karena yang lalu, kejadian yang lalu seperti ini. Jumlahnya ini ke bawah, ini jumlah totalnya ini. Ternyata tidak sama kalau saya jumlah rusak, baik, hilang. Ada selisih. Jadi ini mohon dikoreksi dulu sebelum dikirim supaya kita tidak perlu mengedit lagi. Itu yang saya kira teman-teman sekalian cukup jelas saya kira. Mohon mengisi ke daftar hadir karena mau dicek sekolah mana yang tidak hadir. Kalau tidak hadir nanti mohon yang pengelola, yang kepala seksi masing-masing dicek yang tidak hadir karena mau dihubungi langsung. Yang tidak hadir ini dihubungi langsung besok agar dia bisa selesaikan ini karena jangan sampai tidak dapat info sehingga ketinggalan. Kira itu. Teman-teman sekalian saya cukup. Ibu Kabit ada yang mau disampaikan terakhir? Silakan dinyalakan mic-nya. Ya, silakan Bu. Iya. Saya kira sudah sangat-sangat jelas Pak. Siap, cukup. Ya, jadi saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan telah hadir bersama kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih. Sekali lagi mohon bantuan tak semua. Kami berharap teman-teman bisa membantu kami dan saya kira ini pekerjaannya sederhana saja. Karena sumber datanya sudah ada nih. Ada di KIP yang lalu, yang aset lainnya. Coba di aset lainnya itu bergabung aset tetap, bergabung Extracom, bergabung rusak berat. Jadi sehingga kami butuh bantuan teman untuk bisa. Jadi ini file yang kami kirim Bapak dan Ibu tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan menghitung bukunya. Karena kita sudah hitung dulu. Tinggal memindahkan ke format ini. Tinggal memindahkan saja angkanya. Saya kira itu cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan Pong terakhir. Saya kira cukup deh. Oh iya. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran tak semua. Saya kira silahkan beristirahat.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.